Jumpa lagi di Slato Channel, dan inilah mobil listrik keluaran dari MG, yaitu MG4 EV. Mobil ini diperkenalkan di Indonesia International Motor Show 2023. Dan dapat kita lihat di sini mobilnya warnanya biru langit yang mencerminkan dia mobil ramah lingkungan alias zero emission. Kehadiran mobil MG4 EV ini mengundang banyak minat para pengunjung di IMS 2023, sehingga mobil ini mendulang pesanan yang tertinggi di MG sampai 1000 SPK dengan tanda jadi booking fee hanya 2,5 juta rupiah. Mobil MG4 EV ini dikembangkan berdasarkan Nebula Pure Electric Platform, sebuah inovasi terbaru yang dirancang khusus untuk mobil listrik model hatchback. Kalau kita perhatikan mobil MG4 EV ini mirip dengan sedan hatchback, tapi dia lebih kepada hatchback crossover. Ada satu keunikan pada desain mobil MG4 EV ini, yaitu pada desain lampu belakangnya, dimana memang sudah kita lihat ada LED bar yang menyatu dari kiri ke kanan. Tapi yang lebih istimewa lagi, ada garis-garis LED yang artistik di atas tail lamp tersebut. Jadi mobil ini memberi kesan futuristis. Dan ada satu lagi yang memberi kesan futuristis, yaitu roof spoilernya terbagi menjadi dua. Di tengahnya ada lampu high mount stop lamp. Roof spoilernya itu ada lubangnya ya, yang bisa mengalirkan udara, bermanfaat untuk aerodinamika. Dan karena mobil ini adalah crossover, di bagian bumper belakang itu ada tambahan underguard, dan dia modelnya seperti diffuser karena ada garis-garisnya. Ya, jadi kita nggak heran ya kalau mobil listrik itu pasti desainnya futuristis. Kita sudah lihat Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 GT, dan ini juga MG4 EV. Model velgnya semi tertutup ya, two-tone color polish seperti mobil-mobil listrik lainnya, menggunakan ban Continental Premium Contact. Di eksterior di bagian depan, khususnya di bagian bumpernya, di bawahnya itu ada kisi-kisi lubang udara untuk mendinginkan baterainya. Dan juga ada sensor adaptif cruise control dalam bentuk radar atau sonar. Ya, tampilan depan dari eksterior mobil ini mirip dengan mobil-mobil sport ya. Ya bro, jika Anda memesan mobil MG4 EV ini di IMS 2023 yang lalu, mobil ini Anda akan peroleh di bulan Agustus, bulan Juli atau nggak Agustus ya bro. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari MG, mobil ini dijual dengan harga kisaran 700 jutaan on the road, sehingga mobil ini banyak menarik minat para pembeli karena harganya di bawah Hyundai Ioniq 5. MG4 EV ini dibekali motor listrik dengan kapasitas baterai 51 kWh dengan tenaga 170 HP dan torsi 250 Nm. Dan juga mobil ini dapat di-charge dari 10% sampai 80% hanya dalam waktu 35 menit dengan DC, mode DC atau fast charging. Dan mobil ini berpenggerak roda belakang sama dengan Hyundai Ioniq 5 yang ada di Indonesia. Di eksterior di bagian depan, headlampnya itu terdiri dari 3 lampu proyektor LED dan ada LED DRL-nya yang unik dalam bentuk garis-garis vertikal, dan juga untuk sennya itu di bagian bawah, model vertikal juga. Oke bro, mobil ini ternyata ada unit test drive-nya. Sekarang kita langsung ke tempat test drive saja bro, untuk mencoba bagaimana rasa berkendara dari mobil MG4 EV ini. Guys, sekarang saya di tempat test drive-nya, khususnya di Morris Garage. Yang kita akan test drive adalah MG4 EV. Ya, sekarang kita akan langsung coba saja test drive mobil ini. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam kabinnya MG4 EV. Nah, ini ketika AC lagi nyala, ini suhunya. Kalau kurang dingin kita turunkan. Nah, ini kalau ketika ini low ya. Nah, ini 18 derajat. Ini kecepatan speed fan AC-nya karena lagi panas di luar. Ini dia head unit monitornya, tapi di sini bisa digunakan juga bukan hanya dengan radio, dengan untuk juga Android Auto dan Apple CarPlay, tapi di sini kita juga bisa mengatur AC. Dan untuk instrumen speedometer clusternya seperti ini ya guys. Nah, ini fitur-fitur safety sense-nya. Safety sense dimana kita sudah bisa adaptive cruise control dan banyak lainnya ya, seperti forward collision mitigation, lane keeping assist seperti ini. Dan ini kecepatannya. Dan ini jarak tempuhnya sisa 323 km. Dan ini modenya normal. Sekarang kita mau coba mode berkendaranya. Kita kalau mau merubah drive mode-nya, kepencet ke vehicle, kita merubah
Di bagian paling kiri ada tulisan driving, kita pencet. Di situ ada tulisan drive mode dan itu kita lihat masih normal, kita rubah ke sport. Selain driving mode, di situ ada energy recovery dan energy saving mode. Nah, ini tuas transmisinya ya, model diputer. Ini D. Sekarang kita pakai seat belt dulu. Head unit monitor ini bukan saja hanya bisa mengatur AC dan juga bisa GPS Maps atau juga Android Auto dan Apple CarPlay, tapi juga bisa mengatur untuk settingan mobil ini. Seperti ini ya tampilannya. Nah, di dalam head unit monitor ini bisa ngatur AC, telepon, vehicle, settingan vehicle, dan settingan energi manajemen, dan juga call center, auto service, dan di dalam tadi vehicle itu ada driving ya, kita bisa ngatur situ mode berkendara, ada driving assistant untuk adaptive cruise control dan keeping assist di situ ya. Di situ kita bisa setel. Oke, kita sekarang jalan aja. Nah, ini arena test drive ini lagi rame. Nah, ini dari mobil ini aja dapat kita rasakan mobil ini sangat hening karena mobil ini tidak menimbulkan suara mesin karena dia mobil listrik. Dan ini suara dari luar juga tereduksi dengan baik karena agak kedap. Dan ini kaca spionnya sudah elektrokromatik ya. Bagian atap plafon itu warnanya didominasi warna terang, tapi sayangnya nggak ada sunroof atau panoramic roof, dimana tuh biasanya ada di mobil-mobil listrik. Berada di dalam mobil MG4 EV ini nyaman ya bro. Ya, kenyamanan kabin MG4 EV ini nggak kalah dengan Hyundai Ioniq 5 dan Kia EV6 GT ya bro. Tampilan dashboard di mobil ini dia rata ya, untuk memudahkan visibilitas kita untuk memandang ke depan. Jadi kita lebih melihat mudah ke depan, baik itu menentukan jarak, melihat batas kap mesin kita, bodi mobil kita terhadap mobil yang di depan. Nah, ini kita sekarang tes Hill Start Assist-nya. Ya, Hill Start Assist berfungsi dengan baik. Ya, oke, sekarang kita mau tes akselerasi nih bro, dan juga bantingan suspensi ini. Nah, ini kita baru turunan, kita melewati turunannya, bantingannya itu mantap. Ya, kita akan coba saja mobil ini akselerasinya dari keadaan diam. Nah, ini kita masuk ke jalan yang agak lurus nih. Ini jalan lurusnya. Nah, itu tunggu mobilnya agak jauh dulu dikit. Nah, baru kita tes sekarang. Ya, keren bro. Ini mobil, memang mobil listrik itu yang saya suka. Torsinya instan, langsung dirasakan dari awal 250 Nm-nya. Mantap bro. Ini mobil listrik memang enak banget kalau untuk tes akselerasi. Nggak ada nge-lag-nya ya kalau kita tes akselerasi pada mobil listrik. Nah, ini kita sekarang lewatin speed bump. Nah, ini pas banget settingan suspensinya. Tidak terlalu keras, tidak mental-mentul. Settingan suspensinya ini mantap ya. Masuk kategori nyaman, bro. Nah, ini sekarang kita akan belok ke kanan, dan di daerah sini nih kita nggak boleh ngebut ya, bro, karena di sini banyak orang melintas. Dan kita disuruh nih belok ke kanan lagi nih baru bisa berakselerasi. Di sini kita akan ngebut lagi, bro. Sekarang kita akan coba lagi tes akselerasinya dari keadaan diam. Kita nunggu kendaraan agak jauh. Oke, sepertinya ini sudah bisa. Kayaknya kita bisa tes sekarang. Oke, langsung aja nih yuk kita tes. Wow, enak banget bro. Mobil listrik tuh enak banget untuk akselerasi. Ya, memang udah akselerasinya cepat dan tidak ada kedengaran suara mesin. Mantap bro. Ya, memang bro, kalau mobil listrik itu sangat enak dikendarai ya. Kalau kita di perkotaan, stop and go, perjalanan jauh, apalagi kapasitas baterai mobil ini sanggup menempuh jarak 425 km. Nah, sekarang kita coba metode zigzag. Bagaimana mobil ini, limbung kah? Wow. Ya, mobil ini enak untuk zigzag juga. Mantap. Setirnya juga feel-nya sigap. Mantap ini untuk handling mobil ini ya. Mungkin juga buat drifting keren karena ini penggerak roda belakang nih bro. Wah, mobil ini enak banget feel di setirnya. Jadi memang setirnya itu bagus, sigap dia. Dan mobil ini juga tidak limbung. Ada sedikit limbung tapi tidak terlalu terasa ya bro. Sayang sekali test drive kita akan berakhir. Kita akan segera parkir nih bro. Ya bro, sayang sekali mobil ini tidak dirakit di Indonesia. Mungkin kalau dia dirakit di Indonesia, MG punya pabrik di Indonesia, itu mungkin harganya mungkin bisa ditekan ya, di bawah 700-an ya. Ya, sekarang kita akan parkir.
Nah, ini tampilan kamera 360-nya di head unit monitor. Jadi head unit monitor ini menampilkan banyak sekali informasi ya. Bahkan untuk setelan mobil juga di sini ada, AC ada, handphone ada, radio ada, semua ada di sini. Mau nyetel juga fitur keamanan juga ada di sini. Bahkan di sini ada tampilan kamera 360-nya. Keren, bro. Oke, mobil sudah terparkir sempurna. Kita sudah selesai test drive-nya. Kita berharap sih bisa lagi test drive dan mungkin akan di lain kesempatan dan juga pada event yang lain. Oke bro, kita akan lanjutkan kembali test drive mobil MG4 EV ini dan reviewnya lagi di Jakarta Auto Week. Simak selanjutnya bro, test drive dan juga review mobil MG4 EV ini di Jakarta Auto Week. Ya, sekarang saya akan test drive MG4 EV, mobil listrik pertamanya MG. Kita akan rasakan saja bagaimana berkendaranya, kenyamanannya, bandingan suspensinya, bahkan juga kekedapan kabinnya. Oke, langsung saja kita masuk. Cakep ya bro, ini tampilan lampu headlampnya kalau dinyalakan. Seatbelt dulu. Mode berkendaranya driving. Oke. Ya, ini nyalainnya ini park. Ya. Kita putar aja ke D. Safety sense di sini seperti adaptive cruise control, lane keeping assist, kecepatannya, kapasitas baterai, jarak tempuh. Nah, ini mode sportnya nih, indikator seatbelt ya. Oke. Kabinnya ini senyap banget nih. Kanan. Kita muternya di atas doang ya mas ya? Ke bawah, nanti ke atas. Oh, ke bawah sini. Oke. Ini. Wih, namanya mobil listrik, no suara, silence. Kedapnya juga emang kebanyakan. Lampunya ini auto ini, langsung nyala sendiri nih karena gelap kan. Iya. Untuk kedapnya emang lumayan kedap ya. Iya. Motor listrik. Ya karena nggak ada suara itu kita kedap jadinya ya. Iya betul. Ini kok ketutup? Oh, turun lagi ya? Iya, turun lagi. Oke. Terus nanti kita naik lagi berarti kan? Naik. Ya. Tapi sini nggak ada media itu ya, media polisi tidur. Iya. Biar kita tahu bandingan suspensinya. Oh, ini ada driving assistant. Ini emergency, lane keeping, ini yang high, speed limit, cruise control mode. Oh, ini adaptive cruise control nih bisa nih. Iya, nih kalau ada yang lain tuh, nah itu semua. AC, phone, vehicle management. Klaksonnya bagus ya. Iya. Ini naik lagi ya? Naik betul kali. Ini sedan crossover dong maksudnya muter nih. Sama siapa? Oh iya bentar, gue lagi tes. Iya nggak apa-apa deh. Ini gue udah selesai sih, udah mau selesai. Iya. Baliknya kemana ya mas? Lurus. Udah ini tuh.
kamera 360-nya nih ya. Oh, ini auto dimming kameranya. Ininya kaca spionnya. Oh, sebelah situ yang putih. Yang agak luas. Iya, iya. Oke. Setirnya enak banget ya. Enteng. Kulitnya juga bagus mas, material kulitnya. Di atas juga sudah soft touch ya. Iya. Oke. Ini sudah flat bottom ya. Oke, kita matiin AC-nya. Terus mesinnya mati sendiri aja ya? Iya, otomatis Oke. ya. Nanti. Ya, kalau kita lihat desainnya MG4 EV, ini menggambarkan mobil ini memang mobil elektrik. Ya, mobil elektrik tuh desainnya kayak gini nih, futuristis. Dan dia kisi-kisinya hampir nggak ada. Ini yang ada di bawah ini untuk pendinginan baterai. Ini ada kisi-kisi di bawah ini khusus untuk pendinginan baterai, mengalirkan aliran udara. Tapi yang atasnya terkesan semua tertutup. Beda dengan mobil berbahan bakar bensin ya. Ini velg-velg kalau mobil elektrik seperti ini ya. Kesannya seperti dop, tapi ini velg ya. Dia didominasi oleh warna hitam glossy. Ini warnanya dua ya, silver polish dan hitam glossy. Seperti ini karena elektrik dia kesannya seperti dop. Bannya pakai Continental Premium Contact dengan lebar 215, ketebalannya 50, velgnya ring 17. Nah, untuk mobil ini karena mobil ini ada aura crossovernya, jadi ada tambahan seperti ini ya. Materialnya dari plastik. Seperti body cladding ya. Ini sebenarnya untuk melindungi dari benturan samping kalau kita buka pintu dekat trotoar ya, seperti ini ya. Materialnya dari plastik. Ini warnanya hitam doff dengan ada aksen-aksen garis-garisnya. Oke. Ya, sayangnya MG4 EV ini tidak ada panoramic roof atau nggak sunroof ya. Dia nggak ada. Ya. Kamera 360 tersedia untuk semua bagian. Ini yang ada di kaca spion. Di bagian depan. Ini kamera 360 di bagian depan. Nah, ini yang saya tadi bilang, ini adalah sonar. Ya, ini untuk sensor radar, tapi yang dari sonar, dari radar ya, radar sonar. Oke. Ini dia tampilan lampunya, terdiri dari tiga lampu proyektor, yang dua untuk low beam, yang ini untuk high beamnya. Ya. Oke, ini ada seperti LED DRL-nya nih di atas. Ya, kalau kita perhatikan ini, kalau stop lamp bagian belakangnya nyala, ini seperti ini. Ada LED bar. Ini LED bar yang dari tepi kiri ke kanan, di tengahnya logo MG. Tapi ada satu garis-garis art yang bagus di atas stop lamp-nya. Ini seperti ini, garis-garis seperti art nih. LED juga ini, LED berbentuk seperti ini. Keren ya? Ya, ini kalau nyala seperti ini. Nah, ini yang jadi mobil ini juga menjadikannya mobilnya, kan mobil listrik tuh terkesan futuristis. Nah, ini roof spoilernya nih, ada belahan, ada terbelah di bagian atas. Ini untuk aerodinamikanya mobil ini, mengalirkan aliran angin dari atas. Nah, ini high mount stop lamp-nya ada di sini. Nah, ini guys, ini high mount stop lamp-nya nih, keren ya, di tengah, unik. Nah, ini dia. Jadi roof spoilernya itu seperti ada dua ya, dibagi gitu, di tengahnya khusus high mount stop lamp. Ya, ini untuk dashboardnya itu tadi, dashboardnya ini materialnya soft panel, soft touch ya. Sudah bahan-bahannya materialnya soft panel nih, soft touch nih di atasnya. Dan ini memang dia sebagai mobil listrik, head unit monitor dengan instrumen cluster speedometer itu terpisah.
Tapi nggak apa-apa guys, dia masih berbentuk layar juga ya, sebagaimana mobil EV itu seperti ini. Dan ini konsol tengahnya. Nah, yang menjadikan ciri khas selalu mobil elektrik itu konsol tengahnya terpisah dengan armrest di bagian tengah ini ya. Armrestnya ini terpisah nih guys. Kita lihat nih, ini kan kayak putus. Tapi di bawahnya ini ada tempat penyimpanan nih. Anda kalau lihat nih, ini ada tempat penyimpanan nih, bisa ditutup nih. Nah, ini tempat penyimpanan, tutup, ada cup holder di sini. Nah, di bagian bawahnya itu ada tempat USB port. Nah, ini ada power outlet ya. Nah, ini untuk ininya, konsol tengahnya, armrest tengah, ini armrest di bagian tengahnya ini seperti ini. Nah, ini untuk rem parking elektriknya, electric parking brake. Nah, untuk tuas-tuasnya sebagaimana mobil elektrik sekarang semua seperti ini. PRND-nya semua seperti ini. Dan ini head unit monitornya nih, banyak tampilannya, AC, ngatur panggilan telepon. Di sini informasi vehicle. Sini banyak ya, driving mode nih, sport. Nah, engine recovery, low, medium, high. Nah, ini driving assistant-nya nih, ada sini cruise control mode. Speed limit mode juga bisa nih, ada speed limitnya, manual atau intelligence. Nah, ini ada cruise control mode ya, ada emergency lane keeping, dan itu sensitivitasnya high. Ini convenience ini untuk Android Auto nih, ada Android Auto, Apple CarPlay. Ini unlock using key all doors ya. Ini lighting nih, follow me home tuh, kalau ada tuh follow me home tuh udah dinyalakan aktif, auto high beam, find my car respond. Nah, tuh find my car bisa ya. Nah, untuk safety ini auto hold, power off nih. Oh, ini powernya off nih. Function only available in park gear. Oh ya, oke. Nah, ini auto hold-nya. Ya, ini banyak di sini guys. Tampilannya seperti ini. Nah, itu untuk vehicle. Ini ada folder, ada setting, engine management, ada radio, passion service, call center. Nah, ini ada terhubungan call center, dan ada account, inbox, user manual, car phone. Nah, ini dia sensor ininya, sensor safety sense-nya dalam bentuk kamera. Yang di depan tadi itu dalam bentuk radar ya, sonar. Nih, ini hazardnya. Nah, ini sekarang kita lihat joknya. Joknya unik ya, warnanya abu-abu orange. Ini joknya ini warnanya putih ya, putih, orange, terus ini abu-abu, ini abu-abu ya. Ada bahan fabriknya, ini bahan kulit yang awal orange-nya juga kulit. Nah, ininya fabric, ini fabric ya, yang abu-abunya nih ya. Ya, keren ya, sampai ke belakangnya tuh kita lihat tuh, kita lihat nih seperti ini. Cuman sayang ya, nggak ada armrest di bagian tengahnya ya. Door trimnya, untuk door trim di bagian depan itu, penumpang depan itu seperti itu. Materialnya hard plastik. Door panelnya itu sudah balut kulit, soft panel, sampai ke bagian armrest pintunya ya. Ada aksen ini juga, gagang pegangan pintunya itu warna silver ya, dark silver ya, dan metal lah persisnya. Nah, tapi kalau di bagian penumpang depan nih, sekarang ke depan, door trim di bagian driver, ini door trim bagian driver, bagian atasnya itu ini hard plastik, tapi materialnya ini premium ya, beda ya hard plastiknya. Ini door handle-nya warna dan metal, silver gelap. Ini bukan ini ya, bukan memory seat ya. Ini untuk door lock-nya. Ini pegangannya nih warnanya dan metal juga ya. Dan untuk door panelnya sudah dibalut kulit sampai ke armrest door panelnya. Ya, di bagian bawah itu tempat cup holder, tempat penyimpanan, ada speaker. Oke, nah untuk penumpang, untuk driver itu kursinya sudah elektrik ya. Sudah ada maju mundur, reclining, tapi belum ada lumbar support. Nah, untuk kursi di bagian depan, bagian penumpang itu belum electric seat ya, masih manual. Ya, kita sudah selesai test drive MG4 EV. MG4 EV ini, kalau kita tadi dalam kabinnya, karena memang mobil ini merupakan mobil listrik, senyap banget ya, senyap banget. Dan sayangnya media test drive kita di sini tidak ada polisi tidurnya, jadi kita kurang begitu tahu bantingan suspensinya. Tapi kita sudah pernah coba bantingan suspensinya waktu di Indonesia International Motor Show. Itu bantingan suspensinya tidak terlalu lembut dan juga tidak terlalu keras, jadi pas. Dan
Kalau kita merasakan di ruang kabinnya tadi, enak banget ya. Selain bukan hanya kedap, juga di situ materialnya itu sangat bagus. Baik itu material dashboardnya sudah soft touch, joknya juga kulitnya itu lembut. Bahkan juga tadi di bagian belakang juga enak banget ya. Kelegaan kabin di bagian penumpang belakang tidak terlalu lega ya, tapi juga nggak sempit. Masih ada lah, bisa mengakomodir orang yang tingginya 160 atau 165 cm. Masih lumayan cukup. Menurut kabarnya oleh sumber yang dipercaya dari MG, mobil ini akan dijual berkisar harga 700 jutaan. Jadi mobil ini berada di range-nya di bawah dari pesaingnya, itu Hyundai Ioniq 5. Ya, jadi mobil ini masih lebih terjangkau. Jadi kalau Anda pesan mobil ini sekarang, Anda akan mendapatkannya kira-kira di bulan Agustus. Jadi menurut Anda bagaimana bro mobil MG4 EV ini, mobil listrik dari MG ini? Dimana tadi kita sudah lihat eksteriornya yang futuristis dan ikonik, interiornya yang nyaman, dan banyaknya fitur-fitur yang canggih, yaitu fitur keselamatan yang canggih yang ada pada mobil ini, serta juga rasa berkendaranya, dimana tadi kita sudah test drive. Dan mobil ini dijual dengan harga 700 jutaan on the road Jakarta, dan mobil ini juga diimpor langsung dari Thailand. Apakah mobil ini worth to buy dengan harga 700 jutaan? Nah, berikan komentar Anda pada kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, berikan like, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus dukung Slato Channel bro. Itu saja guys mengenai mobil MG4 EV ini. Terima kasih bro sudah menonton.